Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Semoga Mas Bro mengikuti Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 1 guys ya, bulan April. Nah, bulan April ini banyak banget liburnya guys. Libur seminggu kalau nggak salah ya, di mana? Kalau nggak salah di sini nih, libur seminggu teman-teman. Luar biasa, bursa libur seminggu ya, karena memang ini Idul Fitri teman-teman ya. Wow, jadi mungkin orang-orang bursanya mau pada lebaran atau mudik. Jadi ya libur seminggu, lumayan guys, puas kita jalan-jalannya ya guys ya. Nah, kita lihat di sini untuk kemarin IHSG drop guys ya, lumayan dalam nih, bahkan sempat nyentuh ke supportnya yaitu di 7.250-an di sini. Tapi dia di akhir sesi ketarik guys. Ketarik ke atas ya untuk si IHSG. Tapi kita lihat IHSG di sini teman-teman, asengnya net sale 390 miliar guys. Nah, apakah akan membaik? Saya kira sih gini guys ya. Kenapa IHSG ini belakangan ini atau beberapa hari terakhir itu mulai loyo? Itu karena memang orang-orangnya mau pada persiapan mudik teman-teman. Jadi orang-orangnya pada nyimpen cash aja lah, daripada nanti kepikiran lebaran nggak tenang gitu. Jadi orang-orang pada yang udah profit pada keluar, dia nyimpen cash aja biar nggak kepikiran waktu dia lebaran gitu ya. Nanti harusnya sih kalau menurut tahun-tahun yang lalu, nanti setelah lebaran ini bakal rame lagi kok untuk IHSG teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman beli saham dengan fundamentalnya bagus ya, minus gitu misalnya, fundamentalnya bagus tapi sekarang ya hold aja. Nanti harusnya sih habis lebaran mulai naik lagi untuk si market guys. Oke ya, oh ya, bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi April, di sini teman-teman masih bisa masuk ya hari ini sampai besok gitu ya. Langsung japri saya aja. Di saat kemarin IHSG-nya merah, IHSG Maret ini masih bisa profit di CBPE, BSML, Doit ya, Humi, NLF guys. Terus BBN ini kita lepas modal karena takut ya, karena modalnya gede gitu ya. Terus KF cuan, MSTI cuan, dan IRA cuan, GTRA cuan di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi waktu IHSG-nya jelek juga kita masih dapat profit di 9 saham. Walaupun BNI kita lepas modal rugi fee kan. Untuk si BNI guys. Sebenarnya sih BNI ini bisa di hold ya. Cuman kan ini STS-nya udah mau selesai ya. Udah mau selesai kan ini STS-nya udah mau selesai. Udah selesai malah ya. Untuk STS Maret kan udah selesai. Makanya yang modal gede saya suruh ya dilepas dulu aja lah. Takutnya nanti malah dibawa turun nyangkut. Ya memang BNI ini nanti juga naik sih nantinya. Cuman kalau kelamaan kan jadi modalnya nggak muter toh teman-teman ya. Makanya ya saya jual dulu lah. Oke gitu guys ya untuk si STS Maret. Jadi bagi teman mau gabung STS April langsung japri saya aja guys. Nah ini teman-teman akan di-invite ke dua grup ini teman-teman ya. Oke ya, nanti teman-teman akan dapat menu swing dan menu ODT. Oke, kita akan lihat rekomendasi saham buat besok. Yang pertama adalah ASII. Teman-teman ini tetap masih jadi primadona. Nah, untuk STS rekomendasi kita dapat ASII itu 2 kali cuan, ya. Di bulan Februari ini swing juga Astra, guys. Kita swing Astra di bulan Februari juga profit di tanggal 28 Februari.
Nah, kita masukin swing lagi di bulan Maret untuk si Astra, kita juga profit di sekitaran harga yang sama, yaitu 5.400-an lagi. Ini guys, jadi kita dapat profit 2 kali di Februari dan Maret swingnya, luar biasa. Lumayan guys, misalnya kita ambil di 5.150, ya ditambah 5% guys. Nah, itu 5.400, jadi kita nge-swing singkat di saham yang aman, itu kita hampir cuma 5% guys. Lumayan kan? Nah, saya juga ikut swing ini dan dapat profit untuk si Astra. Nah, si Astra ini masuk ke support lagi. Kalau saya kira ini bisa dikumpulin lagi untuk si Astra, guys. Nah, targetnya ya 5.400 lagi aja untuk si Astra. Kenapa? Karena Astra ini juga belum pesta. Ya, Astra ini mau pesta, guys. Nah, itu pesta dividen. Dan kalau kita lihat dari historisnya, justru di bulan April di Astra ini naiknya lumayan tinggi loh, teman-teman. Nah, April di tahun 2023 tuh naiknya lumayan tinggi, bahkan sampai ke 6 ribuan ya. Jadi ini masih oke banget, karena Astra ini juga mau bagi dividen yang yieldnya lumayan. Nah, ini udah diajuin teman-teman, yaitu 421. Dan kalau menurut dari pengalaman tahun-tahun yang lalu, ya, pengajuan itu disetujui sama. Nah, kalau ini setuju berarti lumayan guys. Misalnya nih ya, 421 dibagi 5150 toh. Nah. Mana sih? Oh, dibagi guys. Sorry ya, Mas, dibagi 5150 ini close yang kemarin hari Kamis. Ya, sama dengan. Nah, dikali 100. Ini masih 8%-an loh. Lebih gede daripada dividen ITMG loh. Nah, ini masih menarik. Dan saya yakin banget ini bakal naik lagi untuk si Astra sampai dia pembagian dividen. Dan ini kita dapat cuan 2 kali lah, syukur aja gitu. Ini turun ngambil lagi tuh, naik, kita turun, kita mau akum lagi gitu ya. Targetnya ya, kalau sekarang sih targetnya yang nggak 5.400 lagi, teman-teman ya. Harusnya sih targetnya ini bakal lebih, karena ini adalah last time guys. Ini kesempatan terakhir untuk si Astra teman-teman masuk sebelum pembagian dividen. Saya kira sih nanti bisa naik lebih tinggi lah daripada 5.400, dan target kita di 55 lah untuk si Astra guys. Nah, 55. Harusnya sih bisa lah ke 55 guys ya. Karena kalau tahun lalu aja bisa sampai ke 6 ribuan untuk si Astra, padahal dividennya masih lebih gede tahun ini, teman-teman ya. Luar biasa untuk si Astra ini, bisa dikumpulin. Dan target berikutnya nggak di 54 tapi di 55 lebih lah untuk si Astra guys. Karena ini udah mau bagi dividen. Dan kalau Astra ini mau turun nanti setelah bagi dividen, ya, setelah dia bagi dividen, kalau turun ya turun aja gitu ya. Tapi kalau ini kan belum, dividennya masih bulan Mei. Di April ini harusnya Astra ini akan naik lumayan guys. Jadi teman-teman persiapkan untuk buy Astra. Cicil aja sekarang, mumpung sekarang masih di 5.100-an. Masuk guys ya. Nanti dijual saat menjelang bagi dividen. Atau perkiraan saya sih minggu-minggu ketiga bulan April ini Astra bakal naik lumayan tinggi. Nah, tapi kalau teman-teman nggak nyicil dari sekarang, yang kemungkinan nanti akan ketinggalan. Oke, kita lihat saham yang kedua ya selain Astra, yaitu saham dari Dian. Nah, Dian ini naiknya lumayan tinggi dengan volume yang gede, itu adalah karena profitnya yang lumayan gede teman-teman. Dian di sini. No. Nah ini guys ya, ini udah rilis laporan keuangan kuartal 4, udah full 2023. Di sini profitnya naik banyak dari 46B ke 77. Ini naik banyak. Sekarang itu Dian pernya cuma 4,995 kali doang dengan ROE di atas 10% ya. PBV masih 0, dia bisa dibilang untuk si Dian ini sebenarnya guys, ini Mercy harga baja guys. Ya. Nah di sini ada MG nih. Nah MG guys sangkut di 98,5. Hampir di 100 guys. CSQ top buyer juga sangkut di 96. Nah besok potensi masih rame lagi untuk si Dian ini dengan emang labanya naik sih enak. Ini seperti saham WOM. WOM ya. WOM ini guys, ini loncat, labanya naik loncat. Habis itu dia koreksi dikit, itu naik lagi ngejar guys. Nah saya kira kalau misalnya Dian nih ya, Dian ini juga mirip guys. Jadi istilahnya kalau labanya yang naik tinggi seperti ini nih enak buat di TikTok terus. Ya seperti guys. Seperti ini. Jadi kalau misalnya besok naik terus turun, misalnya turun sampai ke 85, ambil aja, nggak usah takut ambil, gitu guys ya. Nanti dia akan ngejar kayak gitu guys. Nah, kayak si WOM itu. Nah, ini kita bisa trading harian di saham Dian, gitu guys ya. Karena
fundamentalnya aman. Jadi harusnya sih nggak akan kena X ya gitu guys ya. Oke ya, bagi teman-temanku dia nih, ya bisa ambil di 9091 untuk TP-nya minimal di AVG-nya SQ itu 95 guys. 95 sampai 100 atau ABG-nya MG di sekitar 99. Oke, kita lanjut saham yang kedua yaitu saham dari Elite guys. Nah, Elite ini juga lumayan ya kemarin. Nah, ini juga profitnya naik banyak. Nah, makanya kita coba nyari saham-saham yang profitnya naik lumayan guys, biar trading kita lebih aman gitu ya. Nah, di sini untuk net profit si Elite itu udah rilis juga kuartal 4-nya. Di sini dari 9,7 miliar ke 17. Naik hampir 2 kali lipat, mungkin naik 70% guys. 70-80% ya. Di sini untuk PER-nya 13 kali, untuk PBV-nya masih 1,2. Nah, kalau saham Tekno yang profitnya itu naik, itu dengan PBV 1,2 itu masih jarang ya. Kalau saham yang lain guys, yang saham-saham teknologi yang lain tuh rata-rata PBV-nya tinggi-tinggi guys. Nah, Elite ini termasuk saham teknologi dengan fundamental yang bagus. Nah, di sini ada CP guys masuk di 118. Ada XC juga di situ. Labanya naik tabel nih guys, si Elite. Volume juga gede, harusnya sih besok masih bisa naik. Apakah masih nutup gap-nya di sini? Gapnya nih ada guys di 200. Apakah bisa ya? Jangan halu guys ya. Dan Elite ini bagi dividen loh. Jangan halu ya. Mungkin naik-naik kalau targetnya ke 125, 130 sih bisa. Tapi kalau ke 200, ke 300 sih kayaknya ya halu. Tapi ya mungkin bisa guys. Nah, bagi teman-teman ikut Elite nih bisa ambil di 11617, TP-nya harusnya di atas 120 ya guys ya untuk si Elite. Oke ya, kita lanjut saham yang berikutnya yaitu saham dari Eral guys. Nah, Eral ini adalah anak usaha Era Jaya. Ini belum merilis laporan keuangan ya. Kayaknya sih bagus nih, kayaknya. Ini Era sama Eralnya belum. Era itu adalah induknya Eral. Nah, kalau Era itu jualan HP. Era jualan HP. Jadi kalau teman-teman itu beli HP Samsung atau iPhone juga ya mungkin ya. Beli di Era Jaya ini guys. Nah, itu HP-nya. Kalau Eral itu aksesorisnya. Contohnya anti goresnya, gantungan HP, silikonnya. Ya gitulah, pokoknya aksesoris HP-nya lah yang dijual dari Eral. Begitu guys ya, itu anak usaha Era yang jual aksesoris HP. Nah, kita lihat di sini untuk PER-nya murah guys, 7. Nah, untuk PBV-nya masih 1 kali dan ROE-nya 15. Nah, bisa dibilang saham yang fundamentalnya bagus juga si Eral nih guys. Tapi ini belum terbukti ya, emang dia baru IPO gitu ya. Belum terbukti dia dividennya itu berapa. Apakah sama kayak Era? Kalau dividennya sama kayak Era berarti menarik nih guys buat di mode swing investasi pendek itu menarik ya. Kalau kita lihat di sini udah menarik untuk si Eral ini adalah udah bentuk cup ya. Cup kayak gitu guys. Saya yakin kalau kuartal 4-nya ini bagus, ini bakal naik tinggi lumayan. Nah, di sini AI masuk banyak banget, guys. Ya karena emang ini filenya memang kecil ya. Di sini cuma 1,8 B gitu ya. Di sini AI udah masuk 300-an juta. Di AVG 308. Harga close ya. Saya kira besok masih bisa naik lah. Nah, kalau kita lihat dari lebih lama udah pasti banyak yang sangkut. Nah, ini sih ZP aja nyangkutnya di 320-an lebih. Nah, PD juga dia ambil 4 miliar di 308. Kayaknya sih mau investasi nih si PD. Karena digadang-gadang Eral ini bakal dividennya itu mirip-mirip sama Era. Jadi sekitaran mungkin 5-6% gitu. Jadi menariknya seperti di situ. Makanya agak ya lumayan banyak sih orang yang mau investasi di saham Eral. Oke, bagi teman-teman ikut Eral nih bisa ambil di 304, 308, TP-nya di 316 sampai 320 guys. Di target AVG-nya si AZ, ZP dan AK. Oke, kita lanjut part 2.